Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT. Teman-teman bisa hadir pada mata kuliah komunikasi organisasi pada kesempatan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Enrico Arya Utama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi organisasi. Begini teman-teman, di sini kita ada 8 pertemuan. 4 pertemuan nanti akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nanti di 4 pertemuan berikutnya akan digantikan oleh rekan saya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan membahas materinya seperti apa. Oke. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu komunikasi. Komunikasi sendiri adalah proses pertukaran informasi, ide, perasaan, dan makna antara dua atau lebih pihak melalui berbagai media dan saluran. Hal ini merupakan dasar interaksi manusia yang memungkinkan kita untuk bisa berbagi pemikiran, membangun hubungan, dan bekerjasama satu sama lain. Nah, komunikasi sendiri itu melibatkan tidak hanya kata-kata saja, tetapi juga ada bahasa tubuh, nada suara, dan juga ada keheningan yang bermakna. Nah, untuk teorinya sendiri, menurut para ahli, yang pertama adalah Harold D. Lasswell, bahwasanya menyebutkan bahwasanya komunikasi adalah siapa mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Dalam bahasa Inggris disebutkan bahwasanya who says what, in which channel, to whom, with, dan effect. Nah, kemudian selain pendapat dari D. Lasswell, ada juga dari De Vito yang menyebutkan bahwasanya komunikasi adalah usaha menyampaikan dan menerima pesan dalam kelompok formal maupun informal sebagai proses pertukaran makna antar individu dalam suatu tatanan tertentu. Itu menurut De Vito. Kemudian ada lagi menurut Bevan dan Bailey bahwasanya komunikasi itu membantu sekali organisasi untuk berbagi informasi dan juga membangun komitmen serta mengelola perubahan. Nah, itu pengertian dari komunikasi itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah apa itu organisasi? Perlu kita ketahui bahwasanya organisasi itu berasal dari kata organisme, yaitu suatu struktur yang dimana ada bagian-bagian yang terintegrasi atau digabungkan hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi, dan hubungan mereka itu secara keseluruhan itu sangat berpengaruh. Nah, jadi sebuah organisasi itu terdiri dari 2 bagian pokok, yaitu yang pertama adalah bagian-bagian, yang kedua adalah hubungan-hubungan. Ini menurut teori dari J.R. Terry. Nah, kemudian ada lagi teori menurut Shear, bahwasanya organisasi adalah suatu koordinasi rasional yang dimana kegiatan sejumlah 2 orang atau lebih untuk bisa mencapai beberapa tujuan, dan melalui pembagian pekerjaan yang sudah dibagi, dan juga ada fungsi melalui hierarki otoritas dan juga tanggung jawab. Selain itu juga memiliki struktur, tujuan, dan juga saling berhubungan satu sama lainnya. Itu pengertian dari organisasi. Selanjutnya ada lagi menurut Joseph A. De Vito, itu menyebutkan bahwasanya jika komunikasi digabungkan dengan organisasi, itu merupakan sebuah usaha yang dimana adanya pengiriman dan penerimaan pesan baik dalam kelompok formal ataupun informal organisasi. Nah, dalam pengertian Joseph A. De Vito ini dapat disimpulkan bahwasanya subjek atau pelaku komunikasi itu dapat berupa kelompok yang bersifat formal dan kemudian kelompok yang bersifat informal yang ada di dalam suatu organisasi tertentu. Itu berarti komunikasi organisasi itu terjadi di dalam organisasi itu sendiri dan bukan di luar organisasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pendapat dari Zelko dan Dennis bahwasanya menyebutkan bahwasanya komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling tergantung yang mencakup komunikasi internal, mulai itu dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya dari ke bawahan ke atasan. Kemudian ada lagi menurut Redding dan Sanborn bahwasanya komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Baik, jadi dapat disimpulkan bahwasanya definisi komunikasi organisasi itu adalah pertunjukan menurut Erwin Space dan D.F. Pauls bahwasanya komunikasi organisasi adalah
pertunjukan dan penafsiran pesan di antara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Nah, suatu organisasi ini terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan yang hierarkis antara yang satu dengan yang lainnya yang berfungsi dalam suatu lingkungan. Nah, unit komunikasi ini apa? Unit komunikasi ini adalah hubungan antara orang-orang, sedangkan unit komunikasi dalam organisasi adalah hubungan antara orang-orang dalam jabatan-jabatan atau posisi-posisi yang sudah ditentukan. Nah, menurut Gottlieb Haber, bahwasanya komunikasi organisasi yang disimpulkan bahwasanya proses menciptakan dan saling tukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling tergantung satu sama lain untuk bisa mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau yang selalu berubah-ubah. Seperti itu teman-teman, untuk definisi komunikasi organisasi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang unsur-unsur komunikasi organisasi. Seperti yang teman-teman lihat di dalam PPT yang sudah saya buat ini, ada pengirim dan juga ada penerima. Nah, bisa digambarkan di sini, misalnya saya gambarkan orang ya, orang ini saya gambarkan aja seperti ini pengirim, terus kemudian ini penerima. Nah, proses ini adalah namanya unsur-unsur komunikasi organisasi. Nah, mulai dari pesan ini kan disampaikan ke penerima, disampaikan ke penerima, dan penerima akan mengambil umpan balik kepada pengirim. Nah, proses ini akan selalu berhubungan, di mana ada media di situ. Dilihat PPT bahwasanya ada media tengah, terus ada media yang disampaikan dipakai oleh pengirim bisa mengirim pesan kepada penerima. Nah, ini adalah proses dari komunikasi organisasi. Dalam proses ini pasti ada namanya gangguan, dan pasti adalah miskomunikasi dalam organisasi, pasti ada itu. Oleh karena itu harus paten atau harus sesuai apa yang dikirim oleh pengirim, diterima oleh penerima, itu pesannya harus sesuai dengan realita atau sesuai dengan kata-kata yang disampaikan oleh pengirim ke penerima, itu sangat-sangat jelas dan juga jangan ambigu. Itu adalah pesan ataupun bisa dibilang hal yang baik dalam mengirim suatu komunikasi pada penerima, seperti itu. Untuk unsur-unsur organisasi, komunikasi organisasi. Oke, lanjut. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik komunikasi organisasi. Yang dimana yang pertama kita akan membahas mengenai norma komunikasi. Bahwasanya norma ini yang dimaksudkan norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur bagaimana anggota pada organisasi tersebut berkomunikasi satu sama lain, baik itu mencakup informasi, tingkat formalitas maupun kesopanan, itu diatur oleh norma komunikasi. Nah, kemudian selain norma, kita akan membahas mengenai peran dalam komunikasi. Nah, peran ini apa? Peran ini adalah mencakup posisi dan tanggung jawab dari masing-masing individu dalam mengelola atau aliran informasi itu. Nah, aliran informasi ini mencakup dari vertikal ataupun horizontal. Nah, untuk yang vertikal sendiri itu antara tingkatan hierarki seperti informasi dari manajemen ke karyawan atau sebaliknya, yang biasa kita ketahui itu namanya adalah top down atau up down, seperti itu. Kalau top down kan itu ada manajemen ke bawahan, kemudian kalau yang up down jadi down up itu dari bawahan ke atasan, seperti itu. Nah, selain itu juga ada aliran horizontal. Nah, aliran horizontal ini apa? Aliran horizontal ini adalah komunikasi antar individu atau tim pada tingkatan yang sama yang memfasilitasi kolaborasi atau pertukaran ide. Mungkin kalau kita ketahui di dunia perkuliahan, kalau teman-teman masuk ke dalam organisasi, itu pasti ada divisi-divisi tertentu. Nah, divisi-divisi ini akan melakukan rapat atau pembahasan bersama mengenai apa program kerja
kerja yang bisa dilaksanakan ke depannya. Nah, itu namanya aliran horizontal. Jadi sesama tingkatan yang saling berkomunikasi satu sama lain. Seperti itu, teman-teman. Nah, lanjut. Selain itu, ada juga keselarasan dengan budaya organisasi. Nah, norma dan peran dalam komunikasi itu harus selaras dengan budaya organisasi yang ada dilakukan pada organisasi tersebut. Dan budaya ini juga mendukung komunikasi terbuka dan transparan akan mempengaruhi norma dan juga peran yang berkembang dalam organisasi tersebut. Nah, selain itu, ada penggunaan media komunikasi. Ada pemilihan media ini dipengaruhi oleh jenis informasi yang akan disampaikan dan kebutuhan penerima informasi. Nah, media-media sendiri mungkin teman-teman sudah tahu, meliputi mungkin ada WhatsApp, kemudian Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Itu sebagai platform-platform untuk bisa menyampaikan informasi. Seperti itu, teman-teman. Kemudian lanjut, kita akan membahas mengenai mengapa sih komunikasi perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sesama di dalam sebuah organisasi. Di dalam sebuah organisasi itu komunikasi itu sangat perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sesama. Karena apa? Karena komunikasi itu adalah sebagai pilar utama keberhasilan dan efisiensi operasional. Karena perencanaan komunikasi yang matang itu bisa mengurangi resiko adanya miskomunikasi atau kesalahpahaman yang bisa menghambat produktivitas atau kinerja dari masing-masing orang atau anggota pada organisasi tersebut. Seperti itu, teman-teman. Sedangkan pelaksanaan komunikasi yang seksama itu bisa membantu membangun dan memelihara budaya organisasi yang kuat dan juga bisa meningkatkan kohesi tim dan juga mendorong inovasi-inovasi untuk bisa melakukan program kerja selanjutnya. Seperti itu. Kemudian lanjut, kita akan membahas mengenai fungsi komunikasi organisasi. Di sini saya menemukan 4 fungsi, yang dimana fungsi pertama adalah fungsi informatif. Yang dimana organisasi itu bertindak sebagai suatu sistem yang memproses informasi. Nah, proses informasi ini yang hadir dalam organisasi itu disebut diharapkan bisa mampu memberikan dan menerima informasi yang baik untuk bisa tercapainya kelancaran dalam organisasi tersebut. Mungkin contohnya kalau fungsi informatif ini di sekolah itu ada informasi kelulusan, kemudian informasi yang lain seperti kelulusan, kemudian rapot, kemudian ada lagi informasi yang didapat dari sekolah itu bisa disampaikan ke wali murid siswa seperti itu. Nah, kemudian ada fungsi regulatif. Nah, apa itu fungsi regulatif? Fungsi ini diharapkan dapat memperlancar peraturan-peraturan serta pedoman-pedoman yang telah ditetapkan oleh anggota dan pemimpin organisasi tersebut. Ini lebih ke arah pedoman untuk bisa melakukan komunikasi lebih lanjut antar divisi atau antar atasan seperti itu. Kemudian ada fungsi persuasif. Nah, fungsi persuasif ini dilakukan oleh pemimpin organisasi itu sendiri yang digunakan untuk mempersuasi atau mengajak anggota-anggotanya itu bisa memerintahkan juga anggota-anggotanya untuk melakukan sesuatu. Nah, fungsi persuasi ini dianggap dapat mempermudah karena cara ini lebih halus, bisa dikatakan halus dan lebih dihargai oleh anggota-anggota tersebut secara luas dan juga diterima oleh anggota-anggota lain seperti itu. Mungkin kalau di sekolah atau di perguruan tinggi mungkin itu lebih ke arah dosen yang memperlihatkan hal yang persuasif kepada mahasiswa-mahasiswanya atau bisa dibilang memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswanya untuk bisa melaksanakan semua tugas ataupun yang lainnya seperti ini. Kemudian fungsi integratif. Nah, fungsi ini itu berkaitan dengan penyediaan saluran atau bisa dibilang hal-hal yang bisa mempermudah anggota organisasi itu untuk bisa melakukan dan melaksanakan tugas tertentu dengan baik. Nah, fungsi integratif ini misalnya kalau di sekolah ataupun di perguruan tinggi itu pasti lebih ke arah saluran atau tempat yang menyediakan. Kalau misalnya ada rapat, khusus rapat-rapat guru dan lain sebagainya, itu bisa menyediakan saluran untuk berkomunikasi satu sama lain agar bisa memberikan pendapat dan lain sebagainya seperti itu untuk fungsi komunikasi organisasi.
Selanjutnya ada hal-hal yang teman-teman itu harus tahu. Ada dasar-dasar kunci dari komunikasi organisasi. Pertama adalah proses itu sendiri. Nah, proses itu di dalam organisasi adalah suatu sistem terbuka dan dinamis di dalam yang terdapat proses menciptakan dan saling tukar-menukar pesan di antaranya anggota, dan gejala ini berlangsung secara terus-menerus. Jadi terus berulang dan juga tidak berhenti sama sekali. Nah, maka jelas komunikasi itu adalah suatu proses. Pasti teman-teman. Kemudian pesan. Nah, pesan sendiri itu apa? Nah, pesan itu adalah susunan simbol-simbol atau bentuk-bentuk yang penuh arti tentang orang, kemudian objek, kejadian yang dihasilkan oleh interaksi orang dengan orang yang lainnya dalam sebuah organisasi. Nah, komunikasi yang efektif kalau pesan itu dikirim atau diartikan sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh pengirimnya, seperti saya sebutkan tadi di papan tulis seperti itu. Kemudian jaringan. Nah, jaringan sendiri itu di dalam organisasi itu terdiri dari banyak orang dan juga urutan-urutan orang yang masing-masing menduduki posisi-posisinya tertentu. Kemudian ada ciptaan dan pertukaran informasi dari orang-orang tersebut melewati suatu set jalan kecil yang dinamakan jaringan komunikasi, yang dimana itu ada jalannya set tersendiri, dan juga ada faktor yang mempengaruhi, itu ada hubungan peranan, kemudian ada arus dan arus pesan, arah dan arus pesan, kemudian hakikat dan seri dan arus pesan dan isi pesan. Kemudian ada keadaan saling tergantung. Maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah organisasi itu ada suatu sistem terbuka yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerjasama dan bergantung satu sama lain, yakni dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, jadi bila ada satu bagian saja yang mengalami masalah atau gangguan, itu sangat berpengaruh dengan bagian-bagian yang lainnya. Jadi semua dalam organisasi itu saling berkaitan, saling bekerjasama satu sama lain, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai hubungan. Nah, masuk ke hubungan. Nah, organisasi itu merupakan sistem terbuka dan sistem kehidupan sosial yang hidup matinya tergantung dengan apa yang ada pada tangan manusia itu. Maksudnya apa? Jadi organisasi itu adalah sistem yang dimana prosesnya itu bisa dicampur adukan atau bisa dipegang oleh manusia itu sendiri. Jadi misalnya ada gangguan, itu oleh manusia sendiri. Jika sukses, itu oleh manusia sendiri. Jadi seperti itu. Tergantung apa yang bisa dilakukan oleh manusia itu. Nah, kemudian ada jaringan tempat jalannya pesan dalam suatu organisasi yang dilakukan oleh manusia. Kemudian ada lagi hubungan manusia dalam organisasi berkisar mulai dari sederhana, yakni hubungan antar dua orang saja. Nah, kemudian berkembang lagi menjadi kelompok kecil, kemudian berkembang lagi menjadi besar. Seperti itu. Itu namanya hubungan dalam organisasi. Seperti itu. Selain ada hubungan, ada juga lingkungan. Nah, kenapa artinya lingkungan di dalam organisasi? Apa itu artinya? Artinya adalah semua totalitas secara fisik dan sosial yang ada di sekitar organisasi yang harus diperhitungkan dalam pembuatan keputusan mengenai individu dalam suatu sistem. Seperti halnya mungkin di lingkungan kita kenal dengan internal. Internal itu ada karyawan, staf, dan komponen-komponen organisasi lainnya yang seperti tujuan, produk, visi misi, dan lain sebagainya. Kemudian ada eksternal. Eksternal ini termasuk terkait langganan, saingan, dan teknologi. Pokoknya eksternal itu lebih ke arah di luar organisasi. Seperti itu. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh tentang organisasi itu sendiri. Jadi kita harus memperkuat internalnya dan juga kita harus bersaing di eksternal seperti ini. Nah, selain itu terakhir itu adalah ketidakpastian. Nah, artinya apa? Artinya perbedaan informasi antara yang tersedia dan informasi yang diharapkan itu kadang-kadang memiliki hal yang berbeda. Nah, ketidakpastian ini bisa disebabkan karena terlalu banyak atau sedikit informasi yang diterima. Jadi organisasi itu sesungguhnya perlu dilakukan. Jadi kenapa? Karena untuk bisa memastikan informasi-informasi itu butuh organisasi. Jadi dengan adanya kerjasama itu tadi kita bisa mendapat atau bisa menerima informasi itu dan bisa dikelola dengan baik dan sesuai dengan apa yang dikirim. Seperti itu.
untuk unsur-unsur yang ada di komunikasi organisasi. Jadi kesimpulannya yang terakhir adalah komunikasi adalah proses yang saling bertukar informasi di dalam sebuah organisasi agar semua anggota yang ada pada organisasi tersebut bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan yang sama. Nah, komunikasi ini tidak hanya lewat kata-kata saja, itu bisa berupa lisan, kemudian bisa berupa raut muka, kemudian ada nada suara dan lain sebagainya yang bisa saling mendukung satu sama lain. Nah, komunikasi ini jadi hal yang sangat-sangat penting agar bisa pekerjaan yang ada di dalam organisasi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, di dalam organisasi itu komunikasi itu berfungsi untuk memberikan informasi, kemudian memberikan pengatur pekerjaan dan meyakinkan anggota untuk bisa menyatukan satu sama lain. Nah, komunikasi juga direncanakan itu harus dengan baik. Supaya apa? Supaya tidak terjadi miskomunikasi ataupun kesalahpahaman dari semua anggota agar bisa memahami apa yang harus dilakukan. Secara keseluruhan, komunikasi jelas-jelas sangat efektif yang sangat membantu organisasi beradaptasi, bekerja lebih efisien dan bisa mencapai tujuan dengan lebih mudah. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.